siapa saja yang terlibat hasil pendalaman dari kesehatan ini dari Marcel Kondoso ini. Dan memang sudah ada beberapa data yang nanti perlu ditindaklanjuti lagi oleh Kejaksaan Agung dalam penyidikan lebih lanjut, adanya aliran dana pada buzzer, ya, kemudian kepada LSM tertentu, kepada yayasan, dan orang-orang tertentu. Jadi dia sudah mengakui adanya aliran dana 500 juta, 2 juta US dollar kepada orang tertentu yang nanti perlu didalami. Ini kan baru pernyataan sepihak dari MPS ya, artinya kita perlu dalami lagi. Selama ini dia membuat narasi itu kan tentunya bukan dia sendiri yang membuat, karena kan dia ahlinya, tetapi kan ada orang-orang yang disuruh untuk membuat itu, sehingga adanya aliran dana ke tempat-tempat tadi ya, yang tadi disebutkan ada ke LSM tertentu, LSM tertentu, orang-orang tertentu, yang para pastor tadi. Jadi kan inilah yang ternyata membuat riuh suasana akhir-akhir itu tentang petisi atau RUU TNI tadi. Rapi banget ya, udah bener terstruktur seperti ada seksi 1, seksi 2, seksi 3-nya. CPO, timah, gula. Habis itu turun ke pengacara. Pengacara turun ke hakim, hakim turun ke ketua PN Jaksel, habis itu ke dosen. Dosen turun ke media, media turun ke bos buzzer. Bos buzzer turun ke demo sebagai koordinator lapangan. Yang jadi tanda tanya gua, kemarin kan artis banyak tuh yang seolah-olah paling deket dengan nadi rakyat, seolah-olah paling vokal menyuarakan suara rakyat. Yang jadi tanda tanya gua kemarin kebanyak komika-komika nih yang ikut demo. Nah, yang sekarang ini kenapa giliran koruptor nggak didemo sama mereka? Apa kabar kalian sekarang ya? Malu nggak kalian? Yang ini paling bawah ya, tahap paling bawah kayaknya ya kan? Bayaran tahap paling bawah. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran tuh. Dan bahkan dapat juga disuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di video kali ini ya kan masih tentang Indonesia gelap. Ya, buzzernya sudah ketangkep ya kan. Nah, di sini pengakuan Marcella ada aliran dana 500 juta sampai 2 juta US dollar ke buzzer LSM hingga orang-orang tertentu. Wah. Jadi ya kan sampai sekarang aku masih bertanya-tanya ya kan, gimana perasaan mereka-mereka yang sudah dibayar kemarin-kemarin ya kan. Ya, kemungkinan juga ya para artis-artis yang ikut turun demo Indonesia Gelap, para komika ya kan, Najwa Shihab juga bungkam ya sampai sekarang nggak ada gitu ya kan, membuat klarifikasi ya, kalau ataupun membuat pengakuan ya saya nggak dibayar gitu ya kan. Sampai sekarang mereka-mereka ini bungkam. Ya kemungkinan saja ya kata netizen mereka-mereka ini lagi sibuk ngapus chat-chat ataupun story-story ataupun postingan-postingan tweet-tweetan ya zaman-zaman itulah ya kan guys. Ya kalian tahu lah kan postingan-postingan mereka ya waktu-waktu itu. Nah pantesan saja lah ya kan Pak Prabowo sudah bilang ya dari dulu sudah bilang kok ada ya kan mahasiswa ataupun orang-orang yang demo membela koruptor. Ya sekarang terbukti ya pernyataan Pak Prabowo. Jadi benar ya mereka-mereka demo itu sebenarnya membela koruptor. Indonesia gelap. Ya Opung pun bilang ya kan. Dulu kita tahu lah ya, Opung ini sangat ya menantang adanya demo Indonesia gelap. Yang gelap otak kau, bukan Indonesia. Betul, Opung. Aduh, Opung Luhut ya. Ini mantap. Oke lah, langsung saja kita simak video ini ya kan. Sambil kita komentari. Ini tanggapan netizen. Siapa saja yang terlibat hasil pendalaman dari kesehatan ini dari Marcel Kondoso ini. Dan memang sudah ada beberapa data yang nanti perlu ditindaklanjuti lagi oleh Kejaksaan Agung dalam penyidikan lebih lanjut, adanya aliran dana pada buzzer, ya, kemudian kepada LSM tertentu, kepada yayasan, dan orang-orang tertentu. Jadi dia sudah mengakui adanya aliran dana 500 juta, 2 juta US dollar kepada orang tertentu yang nanti perlu didalami. Ini kan baru pernyataan sepihak dari MPS ya, artinya kita perlu dalami lagi. Selama ini dia membuat narasi itu kan tentunya bukan dia sendiri yang membuat, karena kan dia ahlinya, tetapi kan ada orang-orang yang disuruh untuk membuat itu, sehingga adanya aliran dana ke tempat-tempat tadi ya, yang tadi disebutkan ada ke LSM tertentu, LSM tertentu, orang-orang tertentu, yang para pastor tadi. Jadi kan inilah yang ternyata membuat riuh suasana akhir-akhir itu tentang petisi atau RUU TNI tadi. Setuju ya kan. Kalau ya diusut tuntas siapa-siapa yang menerima aliran dana daripada Marcella ya. Panik ya tuh artis-artis komika-komika yang kemarin keluar-keluar berorasi ya Indonesia gelap ya, Indonesia gelap endasmu. Endasmu yang gelap ya. Betul kata Opung ya.
Mana ada Indonesia gelap? Otakmu yang gelap. Betul, ya kan? Nah, kita lanjut dulu ya kan, guys. Makan tak enak, Makan tak enak. tidur tak tenang. Hanya Instansi korupsi ini benar-benar rapi banget ya, udah benar-benar terstruktur seperti ada seksi 1, seksi 2, seksi 3-nya. CPO, timah, gula. Habis itu turun ke pengacara. Pengacara turun ke hakim, hakim turun ke ketua PN Jaksel, habis itu ke dosen. Dosen turun ke media, media turun ke bos buzzer turun ke demo sebagai koordinator lapangan. Yang jadi tanda tanya gua, kemarin kan artis banyak tuh yang seolah-olah paling deket dengan nadi rakyat, seolah-olah paling vokal menyuarakan suara rakyat. Yang jadi tanda tanya gua kemarin kebanyak komika nih yang ikut demo. Nah, yang sekarang ini kenapa giliran koruptor nggak di demo sama mereka? Kenapa giliran banyak koruptor ini, koruptor gula, koruptor ini, Pertamina segala macam, timah, kenapa nggak ada yang demo? Diam. Kenapa mereka ini diem aja? Kenapa mereka ini yang ke artis-artis ini kemarin yang ikut demo, sekarang malah banyak koruptor ketangkep malah diem? Berarti benar. Ya kan, yang bayarnya yang ketangkep, Bang. Gimana mau demo? Yang membayar, yang kasih uang ditangkep. Ya, nggak ada uang, nggak bergeraklah mereka, Bang. Ya, aduh. Kalau di sini kita lihat ya rentet-rentetannya, waduh, parah lah ya kan. Oke, kita lanjut. Kata si Marcella Santoso ini dari otak kepala buzzer ini, bahwasannya si Marcella Santoso ini bilang kalau dialah yang membiayai demo. Masuk akal. Karena kenapa? Koruptor ini nggak di demo, giliran kebijakan pemerintah di demo. Walah, kacau. Berarti kalian ini vokalnya cuman benar-benar karena duit. Saya masuk akal juga ini. Kenapa giliran kebijakan pemerintah di demo, koruptornya nggak di demo? Satu lagi mahasiswa yang kemarin seolah-olah demo mewakili rakyat se-Indonesia, seolah-olah paling dekat dengan nadi rakyat Indonesia. Paling kenceng kritik pemerintah, kritik kebijakan ini, kritik itu. Sampai ada komika-komika tadi yang saya bilangin yang ikut-ikut juga. Kenapa giliran koruptor banyak ketangkep, kalian adem baik? Kenapa kalian diem-diem aja? Kalian nggak bersuara nih? Ini jadi tanda tanya. Jangan-jangan kalian benar dibayar nih? Ayo ngaku lo sampean. Lah karena kenapa? Karena kalian tuh sibuk ngurusin ijazah palsu Jokowi, sibuk ngurusin si Gibran. Ini yang koruptor yang jelas-jelas di depan mata, kalian adem-adem baik yang komika-komika nih. Kemana nih? Kepada diem aja nih. Jangan-jangan benar kata si Marcella Santoso, kalian tuh memang dibayar. Nah, sebentar ya, Bang. Ya memang benar mungkin ya kan, Bang. Dugaan saya juga kuat ya kalau mereka-mereka ini dibayar ya. Kalau ya ada mahasiswa yang betul-betul mahasiswa yang mengatasnamakan rakyat yang turun ke jalan ya mengusut DPR ataupun mendesak DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi, ya jumlahnya sedikit yang turun. Ya karena apa, Bang? Gak ada yang bayar. Gak ada yang bayar. Giliran Indonesia gelap, ya petisi RUU perampasan RUU TNI, mereka wow meledak ya kan. Sampai-sampai waduh, berani keluar-keluar, berani speak up keras-keras ya terhadap pemerintah. Giliran banyak koruptor yang ketangkep, mereka diam, bungkam. Ya benar, Bang, tapi bosnya yang ketangkep. Ya nggak mau lah mereka demo, nggak ada yang bayar, Bang. Oke, kita lihat nih. Kita lihat ya. Mahasiswa. Nah, ini dia ya. Apa kabar kalian sekarang ya? Malu nggak kalian? Yang ini paling bawah ya, tahap paling bawah kayaknya ya kan. Bayaran tahap paling bawah. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran tuh. Dan bahkan dapat juga disuruh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau. Betul, yang gelap kau mahasiswa. Siapa-siapa. Oh, Nah, ternyata selama ini di balik kasus-kasus besar ada dia toh. Marcella Santoso, bos buzzer. Dalang di balik isu istri Pak Jaksa Agung, korupsi Pak Febri Ardiansyah, RUU TNI dan Indonesia Gelap, ternyata ya kan buzzernya itu Marcella loh ya. Dan sekarang nih orang terlibat kasus korupsi CPO 11,8 triliun. Gila, emang ngeri ya, ternyata selama ini dalang dari semua kasus korupsi dan kericuan di Indonesia nih orang nih buzzernya nih. Di balik fisik sebagai Otaknya. wanita tapi tersimpan hati dan pemikiran yang ngeri lah ya. Coba nih menurut kalian gimana nih? Mumpung kasus baru nih, tinggalkan di kolom komentar. nah, ini dia juga ya. Para artis, komika-komika yang ikut turun demo
Indonesia gelap, ya kan? Apa kabar kalian? Kok nggak ada itu, ya kan? Speak up lagi ya, bos kalian ketangkep. Nah, dapat coba kalian spill lah ya, bayaran kalian itu berapa ya? Kami kuat menduga kalau kalian ini ya dapat bayaran. Ya, saya dukung KPK ya, Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas siapa-siapa yang mendapat aliran dana daripada Marcella. Harus diringkus juga, dipenjara juga ya. Ya, kita nggak mau juga ya lihat mereka-mereka ini yang berkeliaran masih adem anyem ya di luar sana. Nanti ada bayaran lain turun lagi gitu ya kan. Ari Keriting, oi, ayo bersuara. Speak up dong, berapa kalian dibayar? Kok diam ya, bos kalian ditangkap? Najwa Shihab, waduh parah lah ya kan. Nah jadi kalau menurut aku ya kan guys, seharusnya komika-komika ini diundang Najwa Shihab dan ditanya satu-satu. Gimana perasaan Anda? Marcella, bos kalian ditangkap, bos kita lah gitu ya kan. Dan kita pengen tahu juga apa pendapat tanggapan daripada komika-komika, artis-artis, ya semuanya lah ya yang turun ke jalan kemarin yang mungkin dapat bayaran, ya harus speak up ya tentang Marcella ini, bosnya ketangkep. Waduh parah lah ya ini. Aduh, ini siapa namanya nih? Aduh, Abdel ya. Parah lah kalian semua. Koar-koar nggak jelas ya, dibayar pakai uang korupsi lagi. Waduh, kan ini memang jahat ya. Waduh. Marcella Santoso, di mana yang bersangkutan memberikan penjelasan secara sukarela bahwa dirinya pernah terlibat dalam pembuatan beberapa konten negatif dengan pihak ketiga, yaitu dengan tersangka Tian Bachtiar selaku Direktur JEK TV dan dengan M. Adian Muzaki yang menggerakkan 150 basyat dengan maksud dan tujuan untuk menggagalkan penyidikan dan penuntutan, dengan maksud dan tujuan untuk membuat opini publik, membuat opini kepada majelis hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik saat itu adalah tidak benar. Itu starting pointnya, dan itu telah kami temukan di dalam alat bukti BBE dan bukti yang lain. Fakta-fakta itu ada, sehingga oleh penyidik ditanyakan apa maksud dan tujuan saudara, dalam hal ini Marcella Santoso, membuat seperti itu. Dan ini terbukti juga dengan pengakuan para saksi yang saat ini sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidik, sebagai tersangka oleh penyidik. Kemudian untuk institusi lain, kami tidak masuk ke wilayah itu, tetapi karena memang di BBE-nya ada, kami tanyakan, apa maksud dia membuat Indonesia gelap, konten-konten negatif, apa dengan kaitan RUU TNI, ya, ini kami tidak tahu ya, yang tahu yang bersangkutan. Tetapi karena ini ada di BBE, ya mau tidak mau tetap masuk di dalam pertanyaan penyidik, karena satu kesatuan dengan penyerangan terhadap institusi kejaksaan dan para pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus Timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Dan saya meminta maaf pada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Kalau kita pikir-pikir ya kan guys ya, Marcella ini membayar buzzer hasil daripada uang korupsi. Ya gimana ya, hati kita nggak meronta-ronta, geram gedek gitu ya kan guys ya. Harusnya orang yang seperti ini dihukum metong aja. Waduh jahat sekali ya guys ya. Duit kita nih guys, duit kita dikorupsi ya, duit rakyat dikorupsi untuk membayar buzzer, untuk menjatuhkan pemerintah, bikin berita bohong. Waduh ini kan parah lah ya kan. Wow, semoga saja lah ya orang-orang yang seperti ini di Indonesia semua ketangkep ya kan. Aduh parah ya. Gue kasihan banget ya sama mahasiswa yang ditangkap kemarin pada saat demo. Gue kasihannya kenapa? Karena orang yang selama ini dibela sama dia itu sama sekali tidak menolong dia. Kan mereka gencar banget tuh teriak-teriak ngata-ngatain presiden, Adili Mulyono dan lain sebagainya. Dan orang yang minta mereka melakukan hal tersebut itu tidak membantu sama sekali guys. Jadi mereka itu benar-benar ditinggal sendirian.
Gimana rasanya sekarang ngebela orang yang salah? Nggak dibantu kan? Nggak dilihat kan? Apa faedahnya buat kamu? Nggak ada kan? Gimana kamu mau bikin SKCK buat kamu kerja nanti? Emang kamu bakalan dikasih kerjaan sama orang yang kamu bela selama ini? Enggak lah. Nggak akan. Dia selalu lepas tangan. Itu karakternya dia udah terkenal di mana-mana. Dia selalu lepas tangan, dia nggak mau peduli, ya kan? Gitu. Jadi makanya buat teman-teman semuanya, kalau lu pengen bela orang, lihat-lihat dulu. Kalau lu pengen bantu orang, lihat-lihat dulu. Lihat aja Mami Nunung sekarang tuh. Contohnya. Jadi bantulah orang-orang yang menurut kamu lebih layak dibantu dibandingkan mereka yang tidak akan pernah tahu rasanya untuk bisa berterima kasih sama kamu. Percaya sama gua. Ya para mahasiswa yang kemarin demo ikut demo Indonesia Gelap, ya kalau sudah ketangkap ya mana mau ya Marcella ataupun yang otak daripada buzzer-buzzer ini membela mereka ataupun menolong mereka, ya udah ya kalian udah dapat bayaran, udah lepas tangan lah. Waduh, intinya ya kan guys ya, aku sampai sekarang masih menunggu nih ya kan klarifikasi daripada komika-komika, artis-artis, Najwa Shihab gitu ya kan, mengklarifikasi bahwa mereka nggak dapat bayaran. Tapi dugaan aku kuat ya kan guys, pasti ada di antara mereka dapat bayaran. Ya mungkin ada lah yang turun ke jalan yang betul-betul nggak dapat bayaran ya. Tapi mungkin hanya sedikit. Yang lain mungkin dapat bayaran. Yang aku bikin miris ya kan guys, para mahasiswa yang aduh gimana ya kan, kalau kita lihat mau-mau aja gitu ya kan, terima uang sedikit hanya untuk menggulingkan pemerintah, untuk demo ya kan, macam-macam ya kan. Aduh, parah lah ya kan. Nah guys, jadi apapun lah tanggapan kalian, setuju nggak kalian kalau komika-komika, para artis-artis, pokoknya semua yang terlibat dapat bayaran ya kan daripada Marcella Santoso, nah diusut tuntas, dan kalau terbukti sudah mendapatkan uang harus dipenjara juga. Setuju nggak kalian? Komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.